Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana kehidupan manusia rohani dan kehidupan manusia batiniah atau manusia lahiriah. Kita menemukan suatu ungkapan bahwa kita tidak bisa hindari bahwa manusia fisik, manusia lahiriah akan menjadi merosot, akan menjadi tua, akan menjadi lemah, akan berkurang kekuatannya, akan berkurang kemampuannya, berkurang pendengarannya, berkurang daya berpikirnya. Itu manusia lahiriah. Walaupun manusia lahiriah ini mengalami kemerosotan, tetapi manusia batiniah itu hanya bisa dibaharui jika manusia lahiriah masih ada. Kalau manusia lahiriah sudah meninggal, maka manusia batiniah tidak akan dibaharui lagi karena dia sudah selesai. Dia ada di dalam manusia lahiriah. Nah, sebab itu di sini kita menemukan Rasul Paulus ingatkan bahwa manusia batiniah itu akan mengalami proses pembaharuan. Dari hari ke sehari dibaharui. Namun manusia lahiriah akan makin hari makin merosot, akan makin hari makin berkurang. Nah, sebagai orang percaya, di saat kita diberi kesempatan hidup dengan fisik sebagai manusia lahiriah, jangan pernah mengeluh dengan keadaan fisik yang makin melemah. Karena sampai pada masa tua kita, manusia batiniah kita akan terus dibaharui. Walaupun manusia lahiriah makin berkurang kemampuannya, makin berkurang, makin lemah, makin tidak berdaya, tapi manusia batiniah semakin dibaharui. Semakin bertambah usia, semakin bertambah dewasa iman kita, dan bertambah pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Itulah yang terjadi dengan manusia batiniah. Sebab itu, sebagai orang percaya, dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kita, yang mengganggu fisik kita, yang mengganggu perasaan kita, yang mengganggu pikiran kita, jangan disikapi dengan putus asa. Kenapa? Memang fisik ini akan mengalami banyak gangguan, akan banyak mengalami kelemahan, tetapi manusia batiniah kita tidak terpengaruh oleh fisik yang makin lemah, makin berkurang kemampuan. Sebab itu kita tidak perlu putus asa. Memang kita mudah jadi sakit, mudah jadi lemah, mudah untuk tidak berdaya karena termakan usia. Tetapi jangan disikapi dengan putus asa. Karena manusia rohani kita selalu dibaharui. Dan untuk itulah kita diingatkan mengucap syukur saja. Dalam segala keberadaan kita mengucap syukur. Walaupun kita berhadapan dengan kenyataan tubuh ini makin lemah kemampuannya, tubuh ini makin kurang daya tahannya, tetapi jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, tetapi mengucap syukurlah. Karena itu bahagian yang diingatkan Tuhan untuk
kita sebagai orang percaya. Dan yang berikut, karena menyadari tubuh ini makin lemah, kita harus bersyukur. Maka yang kedua, kita harus selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan dengan keberadaan kita, Dia punya rencana. Dengan hidup yang ada, Dia punya maksud, Dia punya tujuan. Sebab itu, di balik kelemahan tubuh yang makin merosot, di balik kelemahan dan keterbatasan tubuh yang makin tidak berdaya, tetaplah memandang Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai dengan rencananya. Ayub katakan, Ayub tahu bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Sebab itu, tubuh kita boleh makin berkurang kemampuannya. Jangan putus asa. Tubuh kita boleh berkurang daya tahannya. Tetaplah mengucap syukur. Tubuh kita boleh makin tidak berdaya. Arahkan mata kita kepada Tuhan. Karena buku Ibrani katakan, Dialah yang akan menyempurnakan iman kita. Ketika kita arahkan mata kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dan itulah sebabnya kita harus mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam buku Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi, tubuh boleh lemah, tapi arahkanlah mata kepada Yesus, yang selalu memimpin kita di dalam iman. Jangan putus asa, bersukacita, dan arahkan matamu kepada Yesus. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa firman-Mu mengakui bahwa tubuh manusia jasmani kami akan mengalami perubahan, yaitu makin lemah, makin tidak berdaya, makin kurang kemampuannya. Tetapi kami tidak akan putus asa, karena manusia lahiriah kami berkurang kemampuannya, berkurang daya tangkapnya, berkurang pendengarannya. Karena kami percaya manusia batiniah kami akan terus dibaharui. Manusia batiniah kami akan menjadi dewasa di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak putus asa, tapi kami bersyukur, dan kami mengarahkan mata kami kepadamu. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang hari ini akan pergi bekerja, yang pergi berbisnis, maupun yang bersekolah ataupun kuliah, dan juga yang tinggal di rumah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini, dengan tubuh fisik yang makin lemah dan tidak berdaya ini, kami tetap percaya bahwa manusia rohani kami tetap dibaharui di dalam Engkau. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami memiliki sikap yang tegar, tidak mudah putus asa. Dengan keterbatasan kami, biarlah kami juga tetap bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan lebih dari itu, biarlah Engkau menolong kami supaya mata kami selalu tertuju kepadamu, sehingga kami boleh tetap kuat, sebagaimana Tuhan merencanakan rencana yang indah, rencana yang mulia, yang penuh harapan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah pemuda
mahasiswa dan remaja. Sebab itu ibadah dimulai pada jam 6 sore, dapat diikuti melalui Facebook dan juga YouTube channel, atau juga dapat mengikutinya di ruang Alpha Omega pada jam 6 sore. Dan jangan lupa besok kita akan mengikuti ibadah bersama pada jam 8 pagi. Itu disiarkan melalui Facebook page, juga Instagram, serta YouTube channel. Saudara juga dapat mengikutinya di GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.